Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa ba'dal asr, setelah melaksanakan salat asar berjamaah, maka kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah yang agung, menuntut ilmu. Maka ini adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmatnya, berkahnya, Allah memudahkan dan menyempurnakan kepada kita amal-amal soleh. Jadi kita ingin melaksanakan amal soleh pun atas kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidak ada kehendak dari Bani Adam bisa terpenuhi kecuali dengan izin dari Allah. Berapa dari kaum muslimin ingin mendapatkan majelis ilmu, tidak diberikan kemudahan oleh Allah. Berapa dari kaum muslimin dekat sekali rumahnya dengan majelis ilmu, namun berat kakinya untuk menuntut ilmu. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah. Jarak rumah kita berapa kilo? Medan ke Darmasraya mungkin 700 kilo, Pekanbaru 300 kilo, Lubuk Linggau pernah kita ke sana 300 kilo, Darmasraya berapa kilo? 50 meter. Maka alhamdulillah dimudahkan oleh Allah apa yang dijadikan berat kepada kaum muslimin. Maka pada kesempatan ba'dal asar ini kita masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabil Iman, chapter bab Alamatil Munafiq, the sign of the hypocrite. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matn. Dan hadis yang kemarin kita bahas sangat agung tentang kedzaliman dari kesyirikan kepada Allah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil sanad wa haddatsana Bishr ibn Khalid an Syu'bah. Haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud qala lamma nazalat innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yudhlim ya Rasulullah fa anzala Allah azza wa jalla inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Bismillah, qala al-Malik rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Syu'bah tahwil sanad wa haddatsani Bishr qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yudhlim fa anzalallahu inna syirka la dhulmun 'adzim. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdul Walid haddatsana Syu'bah tahwil sanad wa haddatsani Bishr haddatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثنا بشر حدثنا محمد حدثنا سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم يا رسول الله فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil sanad wa haddatsani Bishr haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yuzlim qala fa anzalallahu azza wa jalla inna syirka la dzulmun 'adzim. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil sanad qala wa haddatsani Bishr ibn Khalid Abu Muhammad al-Ash'ari qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadlimu fa anzalallahu azza wa jalla inna syirka la dzulmun 'adzim. Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil sanad qala haddatsani Bishr حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن شعبة عن علقمة عن عبد الله قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Amin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu alamatil munafiq, bab tanda-tanda kemunafikan, the signs of the hypocrite. Apa makna munafik? Munafik ismun fa'il dari an-nifaq, dan an-nifaq dari segi lughah diambil dari nafaq. Nafaq itu adalah lubang yang dibuat oleh binatang pengerat seperti tikus, seperti binatang-binatang yang di bawah tanah. Maka binatang-binatang ini membuat nafaq. Nafaq itu lubang. Dan diambil kalimat nifaq yang biasanya kalau bahasa Indonesianya nifaq itu orang munafik kebanyakan dua wajah, atau in English two face. Dia tertawa kepada kita, tersenyum, namun di belakangnya membicarakan keburukan kita di statusnya, di Facebook dan yang lainnya. Itu nifaq. Maka kenapa diambil kalimat nifaq dari lubang binatang tersebut? Karena secara terperinci jika dilihat bagaimana tupai, bagaimana marmut, bagaimana kelinci, mereka membuat lubang itu kebanyakan lubangnya ada dua cabang. Cabang masuk dan lubang yang ketiga di tengah dan lubang yang keluar. Maka ada dua lubang. Jika musuh masuk kepada lubang tempat masuk, dia akan
pergi dari sarangnya lewat lubang keluar. Jika ular masuk dari lubang keluar, maka dia akan keluar dari lubang masuk. Itulah nifak. Standar ganda. Kapan dia butuh? Lewat muka, lewat belakang, lewat depan, lewat belakang. Kapan dia mau? Itulah orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik di zaman Nabi maknanya adalah mereka yang dohirnya duduk di Madinah bersama Nabi, namun mereka hatinya kufur. Dan bahkan duduk di Madinah menjadi mata-mata spy, menyampaikan apa yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya kepada kelompok kufar Quraisy di Mekah dan kepada kelompok kufar di Jaziratul Arab. Maka inilah orang-orang munafik. Sehingga dia mempunyai dua lubang tadi. Dia ikut dekat kepada Nabi dan ikut dekat kepada kelompok orang-orang kufar Quraisy dan yang lainnya. Maka pembahasan kita di sini, apakah alamat munafik yang diinginkan munafik? Bagaimana? Perlu dicamkan di sini. Al-munafik menurut ahli sunnah i'tiqad, keyakinan ahli sunnah, manhaj ahli sunnah ada dua. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi hukumnya bagaimana? Kufur, bukan muslim. Seperti orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi. Dia tinggal bersama Nabi di Madinah, namun sholat berjamaah susah, pakai syak, saking susahnya. Karena niatnya bukan dari Allah, untuk Allah. Maka malam sholat isya malas. Apalagi zaman dulu atamah, jam 9 sholat isya. Orang-orang kebanyakan sudah tidur. Dan gelap. Gelap kayak gini Nabi gak akan mensensus mana yang sholat berjamaah, mana yang tidak. Dan ba'dal fajr. Maka ba'dal fajr mereka bangun jam 4, jam 4.30 ke masjid. Susah untuk orang-orang munafik yang tidak ada niat ikhlas kepada Allah. Maka mereka harus keluar. Maka ini yang menjadi alamat nifaq i'tiqadi dan hukumnya bukan dari muslimin. Kedua, nifaq amali. Apa maksudnya? Bisa jadi dia seorang muslim. Jadi dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahkan melaksanakan salat, bahkan menghafal Al-Qur'an, bahkan berdakwah. Namun ada sifat-sifat yang buruk yang disebutkan di dalam nas, alamatnya orang-orang munafik. Maksudnya dia bukan munafik i'tiqadi, namun dari perbuatan dia seorang muslim yang sholat tadi, ada beberapa unsur dari sifat orang-orang munafik dulu. Jadi orang-orang munafik dulu kafir, dan jika bicara berdusta mereka. Dan jika diberikan amanah akan berkhianat dari amanah tersebut. Dan jika dia berjanji, demi Allah aku akan melaksanakan begini dan begitu nanti, itu akan diselisihi sumpahnya. Maka ini alamat dulu orang-orang munafik, dipakaikan ini kepada kaum muslimin, hatinya beda, dari covernya beda. Mereka orang-orang munafik jelas tidak mau bersyahadat. Ini muslim, namun ada sedikit percikan-percikan dari dusta. Nah, ini alamat munafik. Di sini hukumnya bagaimana? Tetap muslim, tidak kafir. Namun ada padanya alamat munafik. Munafik apa? Amali. Munafik perbuatan, dan ini dilakukan dulu oleh orang-orang munafik di zaman dulu. Jadi bedanya sama-sama melaksanakan amal ini, namun orang-orang munafik zaman dulu tidak masuk kepada Islam.
nifaq, pura-pura bersama Nabi tapi tidak masuk di hatinya Islam. Adapun kita muslim, bersyahadat, dari kecil KTP kita muslim dan kita sholat tiap hari, namun berdusta lisannya, namun bersumpah dan menyelisihinya, namun jika diberi kepercayaan khianat, corruption. Maka inilah dari makna hadis yang akan kita bahas. Jadi jangan kalian pikir mereka orang-orang munafik kekal di api neraka, tidak. Maka yang pertama kita masuk kepada sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman bin Rabi'. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Qala haddatsana Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayatul munafiki salasun. Awas, 3 perkara ini tidak menyebabkan kekufuran dan kesyirikan jika yang melaksanakannya muslim hakiki. Namun bisa jadi kafir musyrik jika 3 sifat ini ada pada orang-orang kafir atau munafik. Meskipun tidak di zaman Nabi sekarang, ya sudah kafir hukumnya. Adapun orang-orang kafir ya ibadallah, maka dustanya sangat dusta. Dan tidak memegang amanah ma'ruf, namanya juga orang kafir. Dan ketiga, jika I swear, kata mereka, aku bersumpah, maka sekarang I swear, 5 menit lagi dia menyelisihinya. Itu karena kafir. Maka di sini yang diinginkan 3 sifat ini ada pada muslim. Maka kita hukumi tetap muslim namun ada alamat munafik. Jadi kalau begitu boleh kita mengatakan kamu munafik, boleh. Tapi takdirnya munafik amali. Seperti orang yang selalu berdusta. Ya akhi, taqilah anta munafik. Ana munafik, ana kafir. Misalnya, aku tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. La. Alamatun nifaq yang diinginkan nifaq amali. Maka kita terjemahkan an Abi Hurairah, narrated Abi Hurairah, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, the signs of a hypocrite are 3. Alamat seseorang dihukumi munafik amali terkumpul padanya dari 3 perkara. Meskipun dia muslim, sholat 5 waktu, namun 3 perkara ini ada padanya, dihukumi munafik amali. Berdosa besar, tidak masuk kepada kekufuran. Maka the first, whenever he speaks, he tells a lie. Ayatul munafik salasa, yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Whenever he speaks, idza hadatsa, jika dia berbicara, he tells a lie, selalu pembicaraannya itu dusta, bohong. Ini alamat nifaq yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa. Whenever he promises, I swear, aku bersumpah, aku berjanji. Whenever he promises, I swear, I will doing that. Aku bersumpah, aku janji akan melaksanakan demikian. And he always breaks his promise. Namun dia selalu menyelisihi janjinya. Dan dulu seperti ini waktu kita awam, banyak dan kebanyakan kaum muslimin, terutama teman sekolah kita waktu di SMA, terutama mulai ABG gede. Nanti asar kita ketemuan bla bla bla. Taib. Kita tunggu 10 menit, 20 menit, 1 jam. Maka tidak datang. Hanya sekedar janji mudah, membuat capek. Kita bertemu, tidak bertemu, dan seterusnya. Maka yang ketiga, wa idza u'tumina khana. If you trust him, he professes to be dishonest. If you keep something as a trust with him,
he will be not return it. Maka yang ketiga, idza utumina, jika kamu menjadikan dia seseorang yang kamu percayai. Amanah ya, mohon disampaikan barang ini kepada tetangga kamu. Kebetulan kamu tetangganya dia, saya kenal dia. Siap. Insya Allah. Akhirnya setelah dicek beberapa bulan, sudah diberikan ke tetangga kamu? Enggak. Kenapa? Aku butuh. Dan seterusnya. Maka di saat dia diberikan kepercayaan, kamu menjabat sebagai rais, sebagai pemimpin negeri, atau pemimpin pondok pesantren, atau pemimpin santri, maka dia amanah. Bukan dia menjadi rais kemudian tidak pernah sholat, kemudian tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan yang harusnya pemimpin itu menjadi qudwah, menjadi suri tauladan. Kalau pemimpinnya rusak, maka pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, dan seterusnya. Maka bagaimana para santri yang lain akan baik jika kepala santrinya rusak? Maka if you trust him, jika kamu mempercayai dia, dia bermain dengan kepercayaan kamu. Dipercaya untuk menyimpan uang dari dakwah, disimpan. Maka akhirnya digerogoti tikus, dan tikusnya ternyata dia. Maka ini yang diinginkan dengan wa idza utumina khana. Maka inilah 3 sifat yang ada pada seseorang dikatakan munafik. Dan maknanya bukan munafik hakiki, munafik i'tiqadi, bukan, tetapi munafik amali. Maka ini hadis dari segi matan. Adapun dari segi rawi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Sulaiman Abu Rabi'. Man yujib? Muhammad. Man Sulaiman ibnu Rabi'? Ibnu Dawud. Sulaiman Ibnu Dawud. Abu Rabi'. Min aina bilad? Al-Basri. Al-Basri. Maka dari Basrah. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah min masyayikh al-Imam Al-Bukhari. Dan dia dalam keadaan siqah. Disebutkan oleh Abu Hatim siqatun. Dan berkata Abu Dawud As-Sijistani siqatun. Dan berkata Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in dan Abu Hatim tadi bertiga siqatun. Maka dia adalah rawi yang siqah, disikohkan oleh para ulama tadi. Dan berkata An-Nasa'i siqatun sadukun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in tadi, dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan Nasa'i siqatun. Adapun Ismail, maka di sini haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Maka Ismail ibnu Ja'far wa huwa Abu Ishaq Al-Ansari dari segi nasab, namun dia tinggal di Baghdad. Maka dia di Tabaqah As-Saminah. Tabaqah As-Saminah mada? Al-Wusta min itba' at-tabi'in. Tabaqah As-Saminah. Wa huwa arfa min as-siqah. Qala Abu Zur'ah madani siqatun. Wa huwa min ahlil Madinah. Wa mata fi Kufah. Faqala Imam Ahmad wa Abu Zur'ah wa Nasa'i kadalik siqah.
idan qad wasaqahu al-ulama. Summa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Nafi' ibnu Malik. Fa Nafi' ibnu Malik barakallahu fikum, Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail wa huwa al-Asbahi kama Imam Malik al-Asbahi, idan min ahlil Madinah wa huwa fi tabaqah ar-rabi'ah. Fa undur al-an al-Imam al-Bukhari ya'ti bis sanad min Sulaiman tabaqah asyirah ila Ismail ibni Ja'far tabaqah as-saminah. Maka masuk kepada Nafi' ibni Malik tabaqah ar-rabi'ah. Maka di sini sangat jauh, tabaqah ke-8 ke tabaqah yang ke-4 dari sigar at-tabi'in. Maka Nafi' ibni Malik al-Madani min sigar at-tabi'in. Dan dia telah disikohkan oleh Abu Hatim wan Nasa'i. Maka An-Nasa'i dan Abu Hatim telah mensikohkannya. Dan berkata Al-Waqidi kana yukhad anhul qira'ah bil Madinah. Maka dia termasuk dari ahlul qira'ah. Maka ahlul qura' di zaman itu sangat masyhur. Meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya kalau begitu? Malik ibni Abi Amir. Maka Malik ibni Abi Amir wa huwa al-Madani al-Asbahi. Maka dia di tabaqah as-saniyah, dan as-saniyah tabaqah kibar at-tabi'i. Maka anaknya tadi sigar at-tabi'i, bapaknya kibar at-tabi'i. Dan dia telah disikohkan oleh para ulama seperti berkata Nasa'i sikoh, dan berkata Ibnu Sa'ad kana sikoh walahu ahadits as-salihah. Dan disebutkan oleh Abu Bakar As-Sam'ani minas siqat at-tabi'in. Maka sini semua sanadnya tentunya rawi-rawi yang sikoh. Maka inilah keutamaan dari Sahih Al-Bukhari. Dan di sini kita mendapatkan sanad ini nama-nama yang asing. Maksudnya tidak terulang dari rawi-rawi yang lain. Maka banyak faidah. Dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah perawi hadis ini. Siapa yang hafal sanad? Qum. Iqra' sanad. Qala al-Imam al-Bukhari. Qala al-Bukhari Allah ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Ismail. Sulaiman Abu Rabi' az-Zahrani. Abu Sulaiman ibnu Man? Ibnu Daud. Siapa gurunya? An Ismail ibn Ja'far. An Ismail ibn Ja'far. Man Syekh Ismail? Nafi' ibn Malik. An Nafi' ibn Malik. Man Syekh Nafi'? Abuhi. Abi. Aywa, man ismu? Nafi' ibn Malik. Idan man Abu? Malik ibn Amir al-Asbahi. Taib. Yarwi an Abi Hurairah. Taib. Faidan hada sanad barakallahu fikum al-Madaniyun min Ismail ibni Ja'far. Amma Sulaiman ibn Rabi' fahuwa al-Basri. Sulaiman ibn Daud al-Basri. Walakin min Ismail ibni Ja'far wa huwa al-Ansari al-Madani.